Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Listrik, berjumpa kembali di modul video penggunaan alat ukur dan pengukuran listrik. Modul yang akan memandu Anda dalam memahami konsep pengukuran listrik, termasuk jenis-jenis instrumen pengukuran dan teknik-teknik pengukuran yang umum digunakan. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari modul chapter 2 dengan topik pembahasan mengukur arus dan tegangan listrik AC, alternating current, atau biasa kita sebut listrik arus bolak-balik. Sebelum masuk pada penjelasan materi, saya selaku instruktur pada modul ini mendoakan sobat listrik sekalian agar senantiasa diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Sobat listrik, tujuan pembelajaran pada chapter 2 diantaranya adalah 1. Menjelaskan konsep dasar tegangan dan arus listrik AC. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis pembangkit listrik dan sumber listrik AC. Yang ketiga, menjelaskan alat ukur yang digunakan dalam pengukuran arus dan tegangan listrik AC. Nah, dan yang keempat, mampu melaksanakan pengukuran sesuai prosedur dan menyimpulkan hasilnya. Sobat listrik, pertama-tama kita akan mempelajari konsep dasar tegangan dan arus listrik AC atau listrik arus bolak-balik. Sedikit pengantar mengenai potensial energi. Benda yang bermuatan listrik bila dihubungkan dengan tanah atau bumi akan menjadi netral kembali karena memberikan kelebihan elektronnya kepada bumi atau mengambil elektron dari bumi untuk menutup kekurangan elektronnya. Jadi, benda yang bermuatan itu dalam keadaan tidak seimbang muatannya atau tegang, maka benda yang bermuatan tersebut juga bertegangan atau berpotensial. Definisi tegangan listrik. Tegangan listrik merupakan jumlah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu unit muatan listrik dari satu tempat ke tempat lain. Satuan tegangan dinyatakan dalam volt yang diberikan simbol V. 1 volt didefinisikan sebagai tegangan listrik yang dibutuhkan untuk menggerakkan atau memindahkan 1 ampere arus listrik melalui konduktor yang beresistansi 1 ohm. Istilah volt diambil dari nama fisikawan Alessandro Volta, berasal dari Italia yang menemukan baterai volt. Sobat, tegangan merupakan perkalian antara arus listrik dan hambatan listrik. Nah, jadi jika dirumuskan dalam hukum Ohm yaitu V sama dengan I dikali R, yang dimana V adalah tegangan, I adalah arus, dan R adalah tahanan. Tegangan listrik dianggap suatu gaya yang mendorong perpindahan elektron melalui penghantar atau konduktor. Semakin besar tegangannya, maka semakin besar kemampuan untuk mendorong elektron melalui rangkaian. Muatan listrik ini dianalogikan seperti tekanan air pada suatu bejana air. Sebuah tegangan listrik konstan disebut tegangan searah, dan sumber tegangan yang berubah-ubah secara berkala dengan waktu tertentu disebut tegangan bolak-balik. Ada beberapa cara untuk membangkitkan beda potensial atau tegangan, yaitu dengan cara yang pertama, induksi, yang kedua, kimiawi, yang ketiga, panas, yang keempat, cahaya, dan yang kelima, listrik piezo. Selanjutnya yaitu mengenai arus AC, alternating current, atau biasa kita sebut arus bolak-balik. Sedikit penjelasan mengenai arus listrik. Arus listrik merupakan jumlah muatan yang mengalir melalui suatu material yang disebut penghantar dalam setiap satuan waktu. Arus listrik adalah pergerakan atau aliran elektron-elektron. Elektron-elektron ini dapat mengalir karena adanya beda potensial atau tegangan antara kutub positif dan kutub negatif. Arus bolak-balik atau arus AC adalah suatu tegangan dan arus listrik yang besar dan arahnya berubah-ubah secara periodik dalam waktu tertentu. Berbeda dengan arus searah, di mana DC yang mengalir tidak berubah-ubah dengan waktu. Nah, bentuk gelombang dari listrik arus bolak-balik berbentuk gelombang sinusoidal. Hal ini yang memungkinkan penyaluran energi yang paling efisien.
Namun, dalam aplikasi-aplikasi spesifik yang lain, bentuk gelombang lain pun dapat digunakan. Misalnya, bentuk gelombang segitiga atau triangular wave, atau bentuk gelombang segi empat, square wave. Secara umum, listrik bolak-balik merupakan penyaluran listrik dari sumbernya, misalnya PLN, ke kantor-kantor atau rumah-rumah penduduk. Namun, ada pula contoh lain seperti sinyal-sinyal radio atau audio yang disalurkan melalui kabel, yang juga merupakan listrik arus bolak-balik. Dalam penerapan ini, tujuan utama yang paling penting adalah pengambilan informasi yang termodulasi atau terkode di dalam sinyal arus bolak-balik tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai pembangkit listrik. Pembangkit tenaga listrik merupakan kumpulan dari beberapa komponen baik mekanis maupun elektris yang dipadukan menjadi satu sehingga menjadi pembangkit tenaga listrik. Oke, gitu ya sob. Proses pembangkit tenaga listrik jika ditinjau dari bahan bakarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembangkit tenaga listrik terbarukan dan pembangkit tenaga listrik tidak terbarukan. Sobat, contoh jenis pembangkit listrik terbarukan salah satunya adalah energi matahari. Matahari merupakan sumber energi terbarukan yang memiliki potensial paling tinggi di antara sumber energi terbarukan lainnya. Sumber energi matahari ini mampu memberikan energi yang bersih, aman, dan dapat diandalkan. Sobat, jadi contoh salah satu pembangkit listrik terbarukan yaitu energi matahari. Sobat, yang berikutnya yaitu mengenai pembangkit tenaga listrik tidak terbarukan. Jadi, energi tidak terbarukan ini merupakan jenis energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang proses pembentukannya memerlukan waktu hingga jutaan tahun. Energi ini dikatakan tidak terbarukan karena apabila pengambilan atau eksploitasi sumber dayanya berlebihan, maka untuk mengganti sumber daya alam dengan jumlah yang sama belum tentu terbentuk di jutaan tahun mendatang. Salah satu contoh pembangkit listrik tidak terbarukan adalah pembangkit listrik energi batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang terbentuk batuan sedimen yang dapat terbakar. Batu bara terbentuk dari terdapat bahan organik terutama sisa-sisa tumbuhan dengan unsur utama yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Batu bara sebagai bahan pembangkit listrik menghasilkan pembangkit listrik tenaga uap. Sobat, berikut merupakan ilustrasi prinsip kerja dari sebuah pembangkit listrik tenaga batu bara atau pembangkit listrik tenaga uap. Sedikit informasi mengenai PLTU. PLTU bekerja dengan siklus air tertutup atau closed loop. Siklus air tertutup adalah siklus air yang digunakan secara berulang-ulang. Nah, siklus kerja dari PLTU jika dideskripsikan adalah yang pertama, air dimasukkan ke dalam boiler. Nah, lalu campuran antara bahan bakar dan udara akan memanaskan air di dalam boiler sehingga menjadi uap. Lalu, uap yang dihasilkan oleh boiler masuk ke dalam sudut-sudut turbin kemudian memutar turbin. Turbin memiliki satu poros dengan generator, sehingga dengan berputarnya turbin maka generator sudah menghasilkan energi listrik. Berikutnya, uap yang telah melewati turbin kemudian didinginkan di dalam kondensor. Tujuan untuk mendinginkan uap adalah agar uap berubah wujud kembali menjadi air. Nah, proses kondensasi dibantu oleh aliran air baik dari cooling tower maupun air yang bisa didapatkan secara langsung dari lingkungan seperti laut. Dan selanjutnya, setelah uap air berubah menjadi cair, air akan disirkulasikan kembali ke dalam boiler dengan bantuan pompa air. Sobat, demikian penjelasan secara singkat siklus kerja dari PLTU jika dideskripsikan. Sobat listrik, pembahasan yang ketiga kita akan membahas alat ukur yang akan kita gunakan dalam pengukuran listrik arus bolak-balik.
Untuk mengukur arus, kita memerlukan alat ukur yaitu ampermeter. Oke, ampermeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur besarnya kuat arus listrik yang melewati suatu rangkaian. Biasanya pada ampermeter akan ditemukan tulisan ampermeter dengan simbolnya A, miliampermeter dengan simbolnya MA, dan dapat kita temukan juga dalam simbol mikroampermeter. Sobat, sekarang ini terdapat dua jenis ampermeter, yaitu ampermeter analog dan ampermeter digital. Ampermeter ideal adalah ampermeter yang memiliki hambatan dalam yang sangat kecil, sehingga kuat arus yang terukur oleh ampermeter sama dengan kuat arus yang melewati rangkaian. Untuk cara penggunaan ampermeter untuk mengukur arus ada dua cara. Untuk penggunaan ampermeter yang pertama, jika ampermeter yang tidak memiliki klem ampere. Nah, klem ampere, klem atau arti dasarnya adalah menggenggam yang berfungsi membentuk kalang tertutup. Nah, klem sendiri berbentuk lingkaran yang bisa menyatu dengan alat ukur ataupun terpisah. Biasanya ampermeter yang tidak menggunakan klem ampere adalah model ampermeter analog. Berikut cara melakukan pengukurannya. Ampermeter dipasang secara seri dengan bebannya, seperti contoh gambar berikut. Pada gambar ini kita bisa lihat bahwasanya penggunaan ampermeter untuk mengukur arus yaitu dengan menserikan ampermeter dengan beban yang akan diukur. Cara penggunaan ampermeter yang kedua, jika ampermeter yang memiliki klem ampere. Umumnya model ampermeter digital memiliki klem ampere, baik menyatu dengan alat ukur maupun terpisah. Berikut ini merupakan contoh penggunaan ampermeter yang memiliki klem ampere untuk melakukan pengukuran arus pada suatu beban. Sobat listrik, mengukur arus menggunakan klem ampere sangat praktis, di mana pengukuran ampere tidak perlu memutuskan rangkaian. Cukup dengan meletakkan klem ampere pada kabel yang akan diukur, dengan terlebih dulu milih range yang sesuai, maka nilai arus yang terukur dapat segera ditampilkan pada layar LCD. Oke sobat, sampai sini paham ya cara menggunakan ampermeter untuk melakukan pengukuran arus, baik menggunakan ampermeter analog maupun ampermeter yang memiliki klem ampere atau ampermeter digital. Oke sobat, kita akan mencontohkan pengukuran arus pada sebuah beban menggunakan ampermeter analog dan ampermeter digital. Pertama, kita akan melakukan pengukuran arus menggunakan ampermeter analog. Di sini kita gunakan bor listrik dengan daya 300 watt. Seperti yang sudah dijelaskan, untuk penggunaan ampermeter analog ini kita harus mengserikan ampermeter dengan beban yang diukur. Simak baik-baik langkah-langkah dalam pengukuran arus AC ini ya sobat. Sebelum kita melakukan pengukuran, kita menggunakan sarung tangan terlebih dahulu untuk keselamatan kerja ketika melakukan praktik, untuk menghindari hal-hal yang tidak terduga atau hal-hal yang tidak diinginkan. Oke sobat, langkah pertama kita rangkai komponen sesuai gambar rangkaian. Kita gunakan kabel penghubung untuk menghubungkan komponen-komponen. Oke, langsung saja kita hubungkan terlebih dahulu stop kontak dengan sumber listrik PLN 220 volt. Kita hubungkan input netral menggunakan kabel berwarna biru. Di sini kita gunakan MCB untuk pengaman ketika terjadi arus hubung singkat. Untuk sumber listrik fasa kita hubungkan dengan kabel berwarna merah.
Lalu kita hubungkan sumber listrik fasa dengan input MCB. Lalu output MCB kita hubungkan dengan terminal fasa stop kontak menggunakan kabel penghubung. Oke, kita naikkan MCB terlebih dahulu untuk mengecek apakah arus listrik sudah mengalir ke stop kontak atau belum. Di sini kita gunakan obeng test pen untuk mengecek arus listrik. Langsung saja kita cek pada stop kontak. Di sini lampu indikator pada test pen menyala, artinya di stop kontak sudah mengalir arus listrik. Langkah kedua, kita hubungkan ampere meter analog secara seri. Di sini kita gunakan ampere meter dengan batas ukur 5 ampere. Jadi skala maksimum pada ampere meter ini yaitu sampai 5 ampere, sedangkan skala terkecilnya adalah 0 ampere. Untuk mengserikannya, kita lepas kabel penghubung yang masuk ke terminal positif stop kontak. Lalu kita hubungkan ke terminal input ampere meter. Seperti ini ya sobat. Lalu kita hubungkan terminal output ampere meter dengan terminal positif stop kontak. Oke sobat, untuk layout rangkaiannya seperti ini ya. Jadi sumber listrik fasa yang dari sumber listrik PLN masuk ke input MCB. Lalu output MCB masuk dan diserikan ke terminal pada ampere meter. Output dari terminal ampere meter kita hubungkan dengan stop kontak. Selanjutnya kita hubungkan beban yaitu bor listrik dengan stop kontak. Langkah ketiga, kita naikkan MCB dan nyalakan power dari beban. Nah, di sini ketika beban dinyalakan, jarum penunjuk ampere meter bergerak naik. Lalu kita amati kenaikan jarum penunjuk sampai pergerakan jarum penunjuk konstan. Langkah keempat, kita baca skala yang ditunjukkan oleh jarum penunjuk. Di sini jarum penunjuk menunjukkan skala di 1,2 ampere. Oke sobat listrik, demikian cara mengukur arus listrik menggunakan ampere meter analog. Hasil arus yang terukur dengan menggunakan bor listrik adalah 1,2 ampere. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran arus menggunakan tang ampere atau ampere meter digital. Nah, untuk penggunaan ampere meter digital ini cukup praktis karena tidak lagi mengserikan kabel-kabel yang akan disambungkan dengan ampere meter. Jadi kita cukup mengalungkan ampere meter digital dengan kabel fasa yang mengarah ke beban yang akan diukur. Sebelumnya kita harus lepas kabel-kabel yang terhubung ke ampere meter analog terlebih dahulu. Kita matikan terlebih dahulu MCB-nya. Lalu kita hubungkan kembali kabel output yang dari MCB ke stop kontak. Kita siapkan ampere meter digitalnya. Lalu klem ampernya kita kalungkan ke kabel fasa yang mengarah ke beban.
Oke sobat, selanjutnya kita nyalakan ampere meter digitalnya. Lalu kita putar selektor pada ampere meter digital pada kedudukan pengukuran arus. Nah, karena di sini kita akan mengukur arus AC, kita posisikan selektor pada kedudukan pengukuran arus AC. Selanjutnya, sebelum kita menyalakan power dari beban, kita naikkan dulu MCB-nya. Berikutnya, kita nyalakan beban, yaitu bor listrik. Ketika beban dinyalakan, ampere meter digital langsung membaca nilai arus yang mengalir pada beban tersebut. Nah, kita tunggu sampai ampere meter digital membaca dengan konstan nilai arusnya. Oke sobat, di sini arus yang terbaca oleh ampere meter digital adalah sebesar 1,01 ampere. Sobat listrik, demikian pengukuran arus pada beban bor menggunakan ampere meter digital. Nah, nilai arus yang terbaca pada ampere meter digital ketika menggunakan beban bor listrik dengan daya 300 watt adalah sebesar 1,01 ampere. Sobat listrik, setelah melakukan sebuah praktik pengukuran, kita rapikan kembali alat dan bahan yang telah digunakan, supaya ketika kita akan gunakan kembali, alat dan bahan tidak tercecer dan bisa digunakan kembali. Sobat, sedangkan untuk melakukan pengukuran tegangan, kita menggunakan voltmeter. Nah, voltmeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur beda potensial atau tegangan dari dua titik potensial listrik. Voltmeter biasanya tersusun atas beberapa bagian, yaitu di sini ada terminal positif dan negatif. Kemudian ada batas ukur. Lalu di sini ada setup pengatur fungsi. Berikutnya ada jarum penunjuk serta skala tinggi dan skala rendah. Pada rangkaian listrik, voltmeter merupakan suatu alat untuk mengukur besaran tegangan listrik. Pergerakan jarum penunjuk pada voltmeter terjadi karena adanya gaya magnet yang timbul sebagai hasil interaksi antara medan magnet dan kuat arus listrik. Simpangan yang dihasilkan oleh pergerakan jarum sebanding dengan kuat arus listrik yang mengalir. Arus listrik yang terukur merupakan arus listrik yang melalui kumparan yang diletakkan di antara medan magnet. Peningkatan arus berarti peningkatan simpangan pergerakan jarum, sehingga akan menunjukkan ke nilai pengukuran tegangan yang lebih besar. Untuk menggunakan voltmeter dipasang secara paralel dengan komponen yang akan diukur dalam rangkaian. Sobat, untuk contoh praktik penggunaan voltmeter untuk mengukur tegangan, di sini kita gunakan voltmeter dengan batas ukur 30 volt. Dengan skala maksimumnya adalah 30 volt. Nah, sedangkan skala terendahnya adalah 0 volt. Di sini kita menggunakan voltmeter yang bisa digunakan untuk mengukur tegangan AC dan mengukur tegangan DC dengan nilai tegangan mulai dari 0 volt sampai 30 volt. Di sini kita akan ukur tegangan output dari trafo step down 2 ampere dengan tegangan output mulai dari 6 volt sampai 20 volt. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk melakukan pengukuran menggunakan voltmeter, kita memposisikan voltmeter dengan beban secara paralel. Nah, di sini kita akan memparalelkan voltmeter dengan output dari trafo. Oke sobat, kita hubungkan trafo atau power supply dengan sumber tegangan PLN 220 volt. Nah, di sini kita menggunakan kabel power untuk menghubungkan trafo dengan sumber tegangan.
Oke, setelah trafo terhubung dengan sumber tegangan PLN sebesar 220 volt, artinya trafo sudah mendapatkan tegangan. Nah, langkah kedua, kita siapkan kabel penghubung untuk menghubungkan voltmeter dengan beban yang akan diukur menggunakan kabel penghubung. Nah, di sini kita menggunakan kabel penghubung warna biru untuk menghubungkan terminal negatif dari voltmeter dengan terminal negatif pada trafo. Lalu kita gunakan kabel penghubung warna merah untuk menghubungkan terminal positif dengan terminal output positif dari trafo. Oke sobat, kita langsung hubungkan kabel penghubung warna merah dari voltmeter dengan output dari trafo. Pertama, di sini kita akan ukur tegangan terminal pertama pada trafo. Ketika kabel penghubung dihubungkan antara voltmeter dengan output dari trafo, nah di sini jarum penunjuk langsung bergerak menunjukkan nilai tegangan yang terbaca. Pada terminal pertama trafo, nilai tegangan yang ditunjukkan adalah sebesar 6 volt. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, skala pada voltmeter menunjukkan 6 volt. Oke, selanjutnya kita akan mengukur tegangan pada terminal output yang kedua. Nah, ketika terminal output dihubungkan langsung dengan voltmeter, jarum penunjuk bergerak menunjukkan angka skala 10. Artinya, nilai tegangan pada terminal kedua ini adalah 10 volt. Demikian sobat listrik, contoh penggunaan voltmeter untuk mengukur tegangan output dari sebuah trafo. Jadi, untuk mengukur tegangan, kita posisikan voltmeter dengan beban secara paralel. Oke. Nah, jangan lupa sobat listrik, setelah melakukan sebuah praktik pengukuran, kita rapikan kembali alat dan bahan yang telah digunakan, supaya ketika kita akan gunakan kembali, alat dan bahan tidak tercecer dan bisa digunakan kembali. Demikian sobat listrik penjelasan kita tentang pengukuran arus dan tegangan pada listrik AC. Oke, kita lanjut pada part berikutnya. Sobat listrik, di sini ada kuis untuk mengasah pengetahuan sobat listrik dalam materi yang sudah dijelaskan, yaitu tentang mengukur arus dan tegangan pada listrik AC. Nah, sebelum sobat listrik mengerjakan soal-soal kuis, sobat listrik harus memahami terlebih dahulu petunjuk pengerjaan kuis yang ada berikut ini. Petunjuk pengerjaan soal yang pertama yaitu membaca doa terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal. Yang kedua, sobat listrik diminta untuk mencermati soal dengan seksama. Disarankan untuk meng-screenshot soal yang ada di video. Nah, yang ketiga, sobat listrik diminta untuk menjawab soal-soal dan menuliskan jawaban pada link Google Form yang ada di deskripsi. Baik sobat listrik, itulah petunjuk-petunjuk pengerjaan soal yang harus kalian pahami. Oke, next, sobat listrik, langsung saja kita masuk pada soal. Soal yang pertama, sobat listrik diminta untuk menjelaskan pengertian listrik AC. Soal nomor 2, sobat listrik diminta untuk menjelaskan pengertian dari pembangkit listrik terbarukan. Berikutnya, soal nomor 3, sobat listrik diminta untuk menjelaskan pengertian dari pembangkit listrik tidak terbarukan. Nah, dan soal nomor 4, sobat listrik diminta untuk menjelaskan cara kerja dari alat ukur pada gambar contoh.
Sobat Listrik, itulah soal-soal kuis pada pertemuan kali ini. Silakan kalian jawab dan tuliskan jawaban kalian pada link Google Form yang telah diberikan. Nice. Sobat Listrik, kita cukupkan pembahasan pada chapter 2 kali ini. Kesimpulan pada pertemuan kali ini diantaranya adalah bahwa tegangan listrik merupakan jumlah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu unit muatan listrik dari satu tempat ke tempat lain. Tegangan listrik sering dianggap suatu gaya mendorong perpindahan elektron melalui penghantar atau konduktor. Sedangkan arus AC atau arus bolak-balik adalah suatu tegangan dan arus listrik yang besar dan arahnya berubah-ubah secara periodik dalam waktu tertentu. Berbeda dengan arus searah, di mana DC yang mengalir tidak berubah-ubah dengan waktu. Bentuk gelombang dari listrik arus bolak-balik berbentuk gelombang sinusoida. Hal ini yang memungkinkan penyaluran energi yang paling efisien. Namun, dalam aplikasi-aplikasi spesifik yang lain, bentuk gelombang lain pun dapat digunakan. Misalnya, bentuk gelombang segitiga atau triangular wave, dan bentuk gelombang segi empat atau biasa kita sebut square wave. Pembangkit tenaga listrik merupakan kumpulan dari beberapa komponen baik mekanis maupun elektris yang dipadukan menjadi satu sehingga menjadi pembangkit tenaga listrik. Proses pembangkit tenaga listrik jika ditinjau dari bahan bakarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembangkit tenaga listrik terbarukan dan pembangkit tenaga listrik tidak terbarukan. Salah satu contoh jenis pembangkit listrik terbarukan yaitu energi matahari. Dan salah satu contoh pembangkit listrik tidak terbarukan adalah pembangkit listrik tenaga batu bara. Untuk mengukur arus, kita menggunakan ampermeter. Ampermeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur besarnya kuat arus listrik yang melewati suatu rangkaian. Sedangkan untuk mengukur tegangan, kita menggunakan voltmeter. Pada rangkaian listrik, voltmeter merupakan suatu alat ukur untuk mengukur besar tegangan listrik. Pergerakan jarum penunjuk pada voltmeter terjadi karena adanya gaya magnet yang timbul sebagai hasil interaksi antara medan magnet dan kuat arus listrik. Simpangan yang dihasilkan oleh pergerakan jarum sebanding dengan kuat arus listrik yang mengalir. Arus listrik yang terukur merupakan arus listrik yang melalui kumparan yang diletakkan di antara medan magnet. Peningkatan arus berarti peningkatan simpangan pergerakan jarum, sehingga akan menunjukkan ke nilai pengukuran tegangan yang lebih besar. Demikian Sobat Listrik penjelasan kita tentang modul video chapter 2, mengukur arus dan tegangan pada listrik AC. Sampai bertemu kembali di modul chapter 3, mengukur arus dan tegangan pada listrik DC. Materi yang akan disampaikan pada chapter berikutnya tidak kalah seru dari modul chapter 2 ini. Oke Sobat Listrik, tetap semangat dalam menuntut ilmu dan jangan lupa bersyukur dalam hal apapun itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.